Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang luput dari karya kasih Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan beberapa kali, saya berdoa dimanapun saudara berada. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di seluruh pelosok Indonesia, saudara yang ada bahkan di seluruh dunia. Karena ada ratusan radio, lebih dari 100 negara yang bersama-sama kita setiap hari Minggu beribadah bersama-sama. Dan saya bersyukur meskipun mereka hanya menangkap, mungkin hanya tidak selalu mereka bisa mendengarkan secara utuh. Sebagian bercerita, Pak maafkan saya mendengarkan sembari bekerja. Pak maafkan saya mengikuti ibadah sembari momong anak, merawat anak. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah diingkari. Alkitab katakan bahwa sepatah kata dari Tuhan, sepatah firman daripada Tuhan, itu sanggup mengubah hidup manusia. Itu sanggup menyembuhkan, itu sanggup membawa mujizat, itu sanggup memulihkan, sanggup menerobos kehidupan setiap manusia. Apalagi yang kita butuhkan pada masa-masa seperti ini? Kecuali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kecuali campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memastikan dunia seperti apa yang kita akan hadapi sekian waktu kemudian. Yang kita tahu cuman dua hal fakta yang jelas. Bahwa dunia ini memang ada di bawah kuasa si jahat. Saudara tidak perlu risau dengan semua pemberitaan-pemberitaan. Propaganda-propaganda apapun, mengenai apapun, saudara tidak perlu risau. Mengenai konspirasi, mengenai antikris, mengenai apapun dan sebagainya. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa saya dan saudara itu berasal dari Allah. Dan dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Saya ingin bacakan beberapa kesaksian, selalu menghibur kita, menguatkan kita. Dan sementara saya membacakan beberapa kesaksian, kalau lain ditolong, saya juga. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun kau berada, sementara saya membacakan kesaksian ini, izinkan Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan saudara. Izinkan Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupan saudara. Sebagian Roh Kudus akan berbicara mengenai penyakitmu. Engkau lihat kamu punya penyakit yang sudah lama mengendap dalam kehidupanmu. Engkau abaikan, engkau tidak pedulikan. Dan dia akan bicara kepadamu, mari bawa penyakitmu ke hadapanku. Biarkan aku menolong dan menyembuhkannya. Beberapa orang yang ada di dalam kegagalan, di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, mungkin mengalami kesulitan, mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Dan kau sudah terbiasa dengan kesulitan, kau sudah biasa dengan kebangkrutan itu. Dan Roh Kudus pada pagi hari ini akan berbicara, mari bawa hidupmu itu kepadaku. Engkau terbiasa dengan keadaan rumah tanggamu yang tercerai-berai. Dan kalian pikir, Bapak Ibu semuanya pikir bahwa itu normal. Dan Roh Kudus berbicara, mari biar kuasa pemulihan itu terjadi atas kehidupanmu. Yang pertama saya akan bacakan dari Joel Minahasa. Shalom. Ini mereka mendengarkan, mengikuti ibadah pada minggu yang lalu. Saya mau sedikit kesaksian, ibu saya sudah lama mengidap penyakit lambung. Sudah berobat ke rumah sakit dan berkali-kali tidak ada perubahan. Dan sering kambuh. Jika sudah kambuh, 3 hari tidak dapat tidur sehingga mengganggu dan merepotkan kami yang di rumah. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. 1 orang sakit, 1 rumah repot. Inilah yang terjadi. Namun puji Tuhan,
Setelah 1 bulan ini ibu saya mendengarkan streaming ibadah, momen berdoa bagi yang sakit yang ditunggu oleh ibu saya. Jadi rupanya momen-momen kita berdoa bersama-sama untuk semua yang mengalami persoalan dan sakit penyakit itu rupanya ditunggu oleh banyak orang, saudaraku. Ibu saya merespon dengan mengangkat tangan, memegang bagian yang sakit, sembari mengucapkan kata-kata iman, aku sembuh, tidak sakit lambung, dan apapun sejenisnya lagi. Puji Tuhan, haleluya. Kondisi ibu saya berangsur-angsur pulih, dan semakin hari saya perhatikan semakin sehat. Sudah jarang mengkonsumsi obat, sudah tidur dan badannya segar. Terima kasih pastor dan tim pelayanan untuk kesediaan mendoakan bagi yang lemah dan sakit di setiap ibadah. Membuat teman-teman dari ibu saya yang juga banyak yang sakit menjadi bangkit kembali iman dan percaya dan menanti mujizat kesembuhan dialami mereka juga. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian dari Sarawak, Malaysia, dari Yohana Tania. Shalom pastor, terima kasih untuk doa-doa yang dikhususkan bagi yang sakit dan yang berbeban berat di dalam setiap ibadah minggu. Saya dan suami adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mendengarkan dan menanti jamahan Tuhan di momen-momen itu, di waktu-waktu itu. Pastor pernah berdoa bagi yang sakit jantung. Suami saya sudah 3 minggu ini, dada kiri sekitar jantungnya sakit, selalu sakit. Dan karena pandemi, asuransi kami tertunda. Jadi kami khawatir untuk ke rumah sakit, karena tidak ada asuransi, jadi tidak berani ke rumah sakit. Jadi kami hanya bisa berdoa. Saat pastor berdoa tentang jantung, kata suami saya di dada kiri, jantungnya seperti ada getaran. Kita percaya, kita beriman, jantung suami saya sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang dan sekarang tidak ada lagi sakitnya sama sekali. Kemudian dari Vietnam, saudaraku. Dari Melan Roring. Shalom pastor, saya akan memberikan kesaksian. Saya seorang perawat yang bekerja di ruang isolasi dan merawat pasien COVID. Sudah 2 hari tenggorokan saya sakit. Dan kalau saudara tahu, salah satu tanda-tanda awal COVID adalah tenggorokan sakit lalu batuk tidak berhenti. Jadi saudara bisa bayangkan ini perawat pasien COVID lalu tiba-tiba tenggorokannya sakit. Ya sudah was-was ini antara antigen, PCR atau isolasi mandiri. Dan saya merasakan khawatir sekali. Puji Tuhan saat saya minggu kemarin mendengarkan ibadah streaming dan pastor berdoa bagi yang sakit dan kelemahan tubuh. Saya pegang tenggorokan yang sakit dan tidak bisa menelan ini. Saya percaya sembuh. Dan puji Tuhan saat itu juga tidak ada lagi sakit tenggorokan dan saya bisa menelan dengan normal kembali. Puji Tuhan, saya bisa langsung bekerja malam hari itu. Dari Vietnam kita ke Jawa Timur, ke Kediri, saudaraku. Dari ini ke Oktaviani. Shalom pastor, saya mau memberi kesaksian, hampir 2 bulan lalu saya melahirkan anak kedua secara sesar. Bedah. Pengalaman anak pertama saya dulu, jahitan saya rembes. Saya tidak tahu apakah bisa rembes atau tidak, mungkin bisa ya rembes. Karena saya tidak pernah melahirkan sesar, yang melahirkan istri saya. Hal ini membuat saya menjadi khawatir. Saya jadi down ketika menjelang 2 bulan sejak lahir anak kedua, di sekitar luka jahitan saya kembali bermasalah. Dan perut saya memerah dan sakit sekali ketika disentuh. Pada saat pastor berdoa, ada kata-kata yang diucapkan bahwa ada banyak yang sedang mengalami kesakitan, ketakutan, kekhawatiran, dan masalah yang sedang dihadapi. Saya merasa itu saya. Karena sejujurnya
Hari-hari sebelumnya, sebelum saya ikut mendengarkan streaming ibadah, saya berdoa dan menangis, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa 2 kali saya melahirkan secara sesar, 2 kali juga ada masalah di jahitan ini. Saya mau sehat dan lihat anak-anak saya sampai besar. Jujur, saya takut seperti pengalaman pertama yang dulu, di mana saya baru sembuh total setelah 1,5 bulan melahirkan. Tetapi begitu saya mendengar pastor berkata-kata demikian, tiba-tiba ada suara di hati saya yang berkata, aku Tuhan sudah menitipkan anak kepadamu, masakan aku tidak memberi kamu kesehatan untuk bisa merawat anak-anak itu. Saudara yang punya anak masih kecil, percaya, jangan takut ancaman. Saudara akan mendampingi anak-anak besar, menikah dan punya cucu, percayalah. Di situ saya tenang dan saya percaya bahwa saya sudah disembuhkan, dipulihkan. Kemudian saya tetap bersihkan luka jahitan sebelum tidur dan memberikan obat. Puji Tuhan, sampai dengan sekarang luka jahitan itu mengering dan perut saya yang memerah normal kembali dan yang perih itu hilang perlahan-lahan dan sekarang normal kembali. Puji Tuhan. Dari Bali, dari Vietnam, dari Kediri, sekarang kita liburan sebentar di Bali, saudara. Dari Sukma Kurniawan, terima kasih pastor untuk firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan iman saya kembali. Saya merasa damai sukacita ketika mendengar firman yang disampaikan, rasanya nyes adem sekali. Walaupun mendengarkan hanya lewat streaming. Puji Tuhan, ibu saya dilawat dan dijamah Tuhan pada waktu mendengarkan ibadah. Ibu saya kembali komitmen untuk kembali beribadah setelah hampir 4 tahun. Ibu saya meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan dan tidak mau beribadah. Tetapi setelah mendengarkan streaming dan dijamah, akhirnya setiap minggunya ibu saya mau untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menarik kembali ibu saya dan menjamah hatinya kembali untuk kembali datang mencari dan hidup dekat bersama dengan Engkau. Dari liburan dari Bali, kita sekarang liburan di Singapura, saudaraku, tapi belum bisa masuk sana. Dari Hemwe Taimo dari Singapura. Shalom pastor, saya sering mengikuti dan mendengarkan streaming ibadah, saya selalu merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Shalom, saya berharap, saya tidak tahu ini bapak atau ibu ini, bapak atau ibu bersama-sama dengan kita juga pada pagi hari ini. Terlebih saya juga menantikan mujizat dan jamahan Tuhan saat pastor berdoa di tengah-tengah ibadah dan membacakan kesaksian-kesaksian yang memantik dan memicu iman dan percaya saya. Bahwa Tuhan masih ada dan mujizatnya masih ada bagi setiap orang yang percaya. Tangan kanan saya terasa sangat berat, sakit dan sulit untuk diangkat. Pada waktu pastor berdoa, saya memaksakan mengangkat tangan saya. Meskipun sakit, saya sampai menangis kesakitan. Namun di akhir, pastor berdoa, tanganku tiba-tiba merasakan dingin dan normal kembali. Puji Tuhan. Dan sampai hari ini, kepala saya terus mengecil pastor serta semakin ringan. Karena kepalanya itu ada banyak benjolannya. Sampai hari ini kepala saya terus mengecil, benjolan-benjolannya itu mengempis. Padahal sebelumnya seperti ada banyak benjolan termasuk di otak belakang. Karena memang sudah divonis gegar otak sejak tahun lalu dan saya benar-benar merasa lega dan yakin sudah sembuh. Terima kasih, puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan akan menyempurnakan semua pemulihan dan semua kesembuhan yang Tuhan sudah mulai.